Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, pagi. Pagi. Baik, langsung saja sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa. Saya akan pimpin dari sini. Terima kasih pada rekan-rekan atau Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya menonton acara live ini pada kegiatan pada hari ini. Izinkan kami untuk memperkenalkan. Hari ini kami berkolaborasi dengan instruktur yang ganteng nih. Bisa dipanggil dengan Mas Roni atau Bang Roni juga boleh. Nah, silakan Mas Ari diperkenalkan. Oke. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bang Roni. Saya Ari dari Instruktur Yakes Area 4. Selamat bergabung. Oke. Baik, Bapak Ibu, langsung saja pada tema kali ini memang kita akan membahas tentang yang namanya olahraga sederhana di rumah. Oke, namanya olahraga sederhana itu memang tidak terlalu susah atau tidak terlalu hanya mengandalkan yang sederhana saja gitu loh, tidak gampang menyederhanakan seperti itu, jadi seperti itu ya. Jadi nanti tujuan kami nanti menyampaikan materi ini, semoga para Bapak dan Ibu yang mengikuti live ini mendapatkan edukasi, sehingga nanti ke depannya bisa dipraktekkan tentunya dengan aman, terus nyaman, terus hasilnya apa yang diinginkan, kemudian yang dihasilkan juga satu arah. Kira-kira seperti itu ya. Baik, kita langsung saja, saya akan buka. Nah, berbicara tentang olahraga sederhana, ini memang sesuatu yang kalau bisa jangan sampai disulitkan seperti itu. Nah, di tengah-tengah posisi pandemi seperti Slide-nya dulu, Mbak. COVID saat ini bukan berarti kita para share aja. Nah, mager atau enggak zaman rebahan, katanya kasus seperti ini kita itu terbatas. Nah, ada beberapa tips dari kami nanti yang akan kami sampaikan yang sangat sederhana sekali dan bisa dipraktekkan di rumah. Artinya nggak membutuhkan biaya yang mahal. Jadi mengapa kita harus berolahraga? Nah, jadi ada yang namanya pertanyaan, kenapa sih kita tetap berolahraga? Yang dulu masuk poin pertama. Tujuan kita, mengapa kita harus tetap berolahraga, memang harus yang namanya adalah meningkatkan imunitas tubuh. Ini mutlak sekali, apalagi pada saat pandemi saat ini. Nah, jadi imunitas tubuh ini sangat dibutuhkan sekali. Jadi dari segi memulai dengan yang poin pertama adalah memang untuk imunitas tubuh, ya. Jadi daya tahan tubuh kita nanti. Kemudian yang kedua, tujuan dari kenapa kita harus melakukan olahraga adalah mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Pelaku olahraga aja, saya singkat pelakor. Nah, punya potensi sebenarnya untuk terkena penyakit. Nah, cuman karena kita posisinya memulai olahraga, nah ini kan untuk mengurangi yang namanya resiko. Memang ada sih resiko, tapi setidaknya kita mengurangi. Salah satu bentuk ikhtiar kita yaitu dengan berolahraga. Nah, poin yang ketiga, nah ini secara garis besar secara umumnya ya. Jadi kami sampaikan secara garis besar secara umumnya sebenarnya manfaat mengapa kita harus berolahraga itu banyak sih sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah tindakan preventif. Nah, apa sih preventif itu? Di mana kita harus mencegah. Nah, apa yang dicegah? Otot, sendi, tulang, nah itu tetap bekerja pada fungsinya.
Jadi seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau misalnya kita cegah lebih baik daripada mengobati, itu kenapa tidak? Nah, itu dari dulu memang seperti itu. Oke, yang kedua adalah apa yang harus kita latih? Nah, kan akan memunculkan pertanyaan apa yang harus kita latih. Kan bingung nih ketika di rumah dengan kondisi rumah tiap orang kan beda-beda nih. Ada yang punya ini tangga, ada yang enggak. Nah, apa yang harus kita latih? Yang pertama, poin pertama atau garis besarnya ada 3 sebenarnya. Nah, yang pertama adalah latihan endurance atau yang dikenal dengan daya tahan. Tujuan dari latihan ini memang dikhususkan untuk kapasitas aerobiknya. Jadi energi kita dan stamina. Ya, jadi memang tujuannya adalah memang ke arah sana. Kemudian memperbaiki sistem sirkulasi darah. Jadi nanti ketika kita melakukan endurance ini ada 2 poin penting, di mana meningkatkan kapasitas aerobiknya dan memperbaiki sistem sirkulasi darahnya. Jadi peredaran darah itu nanti akan mengalir dengan sempurna seperti itu. Jadi nggak ada hambatan. Ya. Yang kedua, latihan strength atau kekuatan. Nah, jadi latihan strength ini memang penting juga, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Tujuannya apa? Yang pertama memang harus untuk menguatkan kekuatan otot tadi, kemudian penguatan tulang, dan juga persendian kita. Terakhir, memperbaiki postur tubuh, serta sama nih memperlancar peredaran. Yang ketiga, latihan flexibility atau kelenturan ini paling gampang sebenarnya latihan ini. Nah, minggu lalu udah disampaikan latihan kelenturan itu seperti apa dan poin-poinnya udah disampaikan. Nah, itu udah bagus banget bagi saya. Jadi tinggal kitanya aja yang melakukan. Tujuannya apa? Meningkatkan kelenturan sendi dan otot. Jadi kalau orang yang badannya kaku nih, merasa pegel-pegel, biasanya memang latihan yang ditujukan fokusnya adalah di fleksibilitas atau kelenturan. Dan yang kemudian adalah meningkatkan rentang gerak serta mencegah cedera. Jadi fleksibilitas ini bukan berarti tidak terjadi cedera, jadi memang tujuannya adalah mencegah cedera. Jadi punya potensi untuk cedera, hanya saja diminimalisir. Nah, tujuan dari kelenturan ini tadi ini bisa dipakai untuk nanti untuk latihan endurance atau strength kekuatan. Jadi memang harus dikombinasikan. Nah, oke, silakan dilanjut Mas Arin atau yang ketiga. Oke, baik. Terima kasih Bang Roni atas penjelasannya untuk awal. Baik, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan untuk slide selanjutnya. Next, Mas. Oke. Ya, nah sekarang kita bicara mengenai dosis latihannya atau apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berolahraga. Sudah kita sering dengarkan, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan istilah FITT yang beberapa waktu lalu sudah disampaikan oleh mentor kami, Bapak Sarjono, melalui live IG, yaitu F itu apa? Frekuensi, I-nya apa? Intensity, kemudian time, dan type-nya. Nah, kita akan jelaskan secara sederhana. Ini kami bagi 3. Kenapa sih tadi Bang Roni menyampaikan ada endurance, strength, kemudian flexibility. Nah, saya pikir latihan-latihan endurance, strength, flexibility ini bisa kita lakukan kalau kita di rumah, karena ini penting banget. Nah, endurance tadi kita akan melatih otot jantung paru-paru kita. Nah, kita ngomongin yang pertama tentang frekuensi. Kalau Bapak Ibu lihat di slide-nya di situ, endurance untuk frekuensinya bisa dilakukan 3-5 sesi per minggu atau disesuaikan tujuan karena berbeda-beda. Ya sesuai rekomendasi dari WHO juga sudah sama bahwa kita latihan dalam 1 minggu 150 menit. Nah, kita bagi. Nah, kemudian untuk dosis latihan yang berikutnya frekuensi tapi yang latihan untuk strength. Kan dibagi tadi ada endurance, strength, kemudian fleksibilitas. Nah, untuk strength-nya itu kita 3 kali setiap minggu, tidak berturut-turut ya, karena otot kita itu kan butuh istirahat ada kurang lebih 48 jam ya. Jadi misalnya hari Senin latihan otot besar, otot dada begitu ya, hari Selasanya jangan latihan otot dada lagi, tapi otot yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian masih di frekuensi kita bahas mengenai fleksibilitas, mengenai kelenturannya. Itu dilakukan 2 sesi setiap harinya. Kita lanjut ke intensity. Nah, intensity kita bahas tentang endurance-nya. Intensity ini beban atau beratnya berapa sih? Bukan berat bebannya ya, artinya
sampai batas mana kita berlatih. Makanya seperti sampaikan juga di beberapa hari yang lalu mengenai bisa melalui tes bicara, misalnya setelah latihan kita diajak bicara bagaimana bisa ngobrol dengan enak atau masih ngos-ngosan. Nah, maksudnya seperti itu intensity. Nah, mengenai endurance-nya, di intensity kita ke ringan sedang saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu latihan yang sifatnya langsung yang intensitasnya tinggi, tapi ambil ringan dan berat yang sedang saja. Kurang lebih kalau kita pakai denyut nadi, kita hitung 65 sampai 80% dari HR maksimalnya. Tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan penghitungan ini. Bagi yang mungkin masih perlu refresh lagi ya, cara ngitung detak jantung maksimalnya bagaimana, dari 220 dikurangin usia. Kemudian kita ambil intensitas paling rendah di 65, paling tingginya 80. Nanti Bapak Ibu akan ketemu sesuai usia masing-masing. Nah, mengenai strength-nya, kita latihannya bertahap. 2-3 set. Makanya kalau kita sering latihan itu tidak cukup hanya 1 set. Bisa kita ulang lagi 2-3 per sesinya. Nah, kemudian repetisinya berapa banyak pengulangannya setiap setnya itu 8-12 set situ. Nah, kemudian kita bahas mengenai fleksibilitas konturannya. Pergangannya dengan rentang sedikit melebihi rentang geraknya atau range of motion-nya. Seperti minggu lalu disampaikan oleh Mas Rifki dan Mas Diki, bahwa kalau kita stretching, tidak hanya stretching seperti, misal seperti ini, hanya seperti ini saja, tapi kita harus di-stretch sampai ada perasaan pegal atau sakit di bagian otot atau sendi yang kita stretching, seperti itu. Lanjut, next. Oke, nah sekarang kita berbicara mengenai time durasinya. Mau berapa lama sih kita latihan? Nah, kalau kita mau latihan endurance-nya, kita latih 20 menit per sesinya, kemudian strength-nya 10-15 menit, fleksibilitas 5-10 menit. Itu kalau total waktunya kurang lebih 40, 30 bisa sampai 40 menit, sampai 50. Atau maksimal di situ 60 menit. Ya, misalnya di endurance-nya kita latihan 20 menit, kemudian latihan strength-nya 10-15, diakhiri dengan fleksibilitas 50 menit. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, ketika kita berlatih harus selalu mengikuti tata cara dalam kita berolahraga. Ada pemanasannya dulu, kemudian latihan inti, kemudian ada pendinginannya. Nah, di sini kita bahas adalah di latihan intinya, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir mengenai time atau bentuk latihannya kayak apa? Nah, bentuk latihan untuk endurance, Bapak Ibu bisa melakukan yang paling sederhana, bisa dilakukan di rumah atau di sekitar rumah, dengan berjalan kaki, kemudian bisa dengan jogging. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa jalan kaki, kemudian pingin meningkatkan sedikit levelnya, bisa dengan jogging atau dengan senam yang aerobik. Tetapi jangan senam yang sifatnya high impact ya, yang senam. Kemudian strength-nya seperti apa latihan strength, kekuatannya Bapak Ibu bisa lakukan push up, squat, sit up, pull up, dan lain-lain. Bisa dengan beban atau dengan tanpa beban. Nanti Bapak Ibu akan kita berikan beberapa contoh peralatan sederhana yang bisa kita pakai yang ada di rumah itu seperti apa. Jadi dari kami dan Bang Roni itu sudah menyiapkan beberapa alatnya. Gitu ya Bang Roni ya, sudah disiapin ya. Yep. Kemudian yang terakhir fleksibilitasnya peregangan stretching sama. Jadi tetap setelah kita berlatih harus dilakukan dengan peregangan dan stretching. Next Mbak. Lama ya. Oke. Nah, ini seperti yang sampaikan di awal tadi kami. Bagaimana tahapan latihannya? Jangan dilupakan pemanasan. Kemudian latihan inti dan pendinginan. Pemanasannya berapa lama? Bisa 5-10 menit. Ringan saja, kemudian peregangannya bisa aktif dinamis. Kemudian tujuannya apa? Untuk mempersehat otot dan sendinya dalam ketika nanti berlatih. Kemudian untuk mengurangi risiko cedera, meningkatkan detak jantung, dan meningkatkan sirkulasi darah. Jadi ketika kita berlatih, jangan tiba-tiba kita masuk ke latihan langsung latihan inti. Jadi Bapak Ibu misalnya mau latihan di fitness center, jangan tiba-tiba datang langsung latihan yang sifatnya langsung latihan inti. Harus dilakukan pemanasannya dulu. Kemudian setelah lakukan pemanasan, lakukanlah latihan intinya seperti yang kita jelaskan tadi ya. Berapa lama kita latihan? Bisa 20-30 menit, tergantung tujuan juga. Kemudian intensitasnya ringan dan sedang. Kemudian kombinasi latihan. Nah, ini Bapak Ibu yang sering kita lupakan atau kadang kita mengabaikan ya. Kadang ada orang yang suka latihan sifatnya latihan kardiovaskular dulu. Jadi dia hanya jalan kaki terus atau sepeda terus nah gitu. Tapi dia melupakan latihan kekuatan sehingga ototnya juga tidak dilatih.
Jadi ketika kita berlatih yang sifatnya kekuatan tidak ada power. Atau demikian juga sebaliknya, Bapak Ibu hanya latihan kekuatan dulu tapi melupakan latihan kardiovaskular. Jadi lebih bagus atau lebih baik adalah kita kombinasikan antara latihan kardiovaskular dengan latihan kekuatan. Yang terakhir harus diakhiri dengan pendinginan. Tujuannya apa? Untuk mengurangi lelahan otot, kemudian melatih kekuatan otot dan relaksasi. Berapa lama pendinginan dilakukan? Kurang lebih ya 5-10 menit. Seperti itu. Nah, nanti kita akan berikan contohnya. Kemudian sebelum itu, next, Mbak. Nah, ini yang terakhir, situ. Nah, ini contoh-contoh untuk latihannya. Nah, contoh latihan ringan di rumah, Bapak Ibu bisa melakukan jalan santai, ya. Kemudian Bapak Ibu yang suka senam tai chi atau pernah melakukan, bisa dilakukan. Kemudian naik turun tangga. Bapak Ibu yang keseimbangannya merasa kurang harus cari pegangan pakai rel ya. Jadi jangan percaya dirinya terlalu tinggi sehingga keseimbangan kurang bisa cedera. Jadi harus pegangan. Kemudian bisa melakukan push up. Kemudian Bapak Ibu bisa ikut kelas yoga atau melakukan yoga sendiri di rumah. Kemudian bisa melakukan jogging, bisa sit up atau melakukan squat. Nah, ini contoh-contoh ringan saja yang bisa kita lakukan untuk di rumah. Nah, mungkin Bang Roni bisa tunjukkan beberapa alat sederhana, Bang. Oke, Mas. Ya, bisa ditunjukin kira-kira alat-alat apa aja yang bisa kita siapin di rumah? Baik, baik. Nah, di sini saya dapat 2 botol. Masih ada isinya nih sebenarnya. Cuman yang kecil, boleh nanti yang besar atau yang sedang boleh. Ya, ini sama ya. Ya. Kemudian salah satu contoh lagi ya. Ini handuk. Ya, ini handuk. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu sambil di rumah, pas lagi posisi di rumah, kalau ada handuk atau ini, nanti pas mau ngikutin gerakan kita juga boleh. Artinya biar sepaham gitu loh, ya. Jadi biar nanti tidak terjadi kesalahan seperti itu kira-kira ya. Oke, gimana Mas Ari? Lanjut lagi ya. Lagi Bang Roni. Nah, bisa juga Bapak Ibu kalau punya bola tenis seperti ini bisa kita pakai juga. Nah, itu bisa macam-macam penggunaannya. Kemudian bisa juga pakai yang ini. Bapak Ibu bisa investasi ya. Ini karet. Ini sederhana, tapi bisa kita pakai secara sangat berguna banget bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti tertarik atau minat bisa nyari sendiri ya. Atau ini yang lebih lentur. Jadi karet ini ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ambil yang ringan saja. Nah, ini contoh-contoh beberapa saja. Ada yang lain lagi bisa dengan bangku. Nah, begitu Bang Roni. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, contoh-contoh latihan bisa dilakukan di rumah. Itu slide terakhir Bang Roni, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu itu adalah slide contoh terakhir dari olahraga ringan di rumah. Kemudian pada kesimpulannya apa? Olahraga itu baik sebenarnya Bapak Ibu asal, nah ini asal nih harus diperhatikan dari Bang Ari sampaikan tadi, selalu menerapkan yang namanya prinsip FITT. Apapun jenis latihan ketika menerapkan prinsip FITT, insya Allah itu tercapai dan tipe latihannya. Baik, ini sepertinya udah ada pertanyaan nih Mas Ari. Ya, boleh. Nah, kita mulai dari ini dulu aja. Yang apa namanya? Ini apa namanya? Jadi Bapak Ibu boleh Q&A dulu, Q&A. Mulai dari Q&A dulu. Ya, boleh. Jadi Bapak Ibu boleh nanti siapkan pertanyaannya. Jadi kami di sini sebagai fasilitator, jadi sama-sama belajar, bukan berarti paling ahli seahlinya. Jadi nanti sama-sama kita memecahkan masalahnya. Kalau seumpama kami pun belum bisa menjawab, mungkin kita carikan referensinya, atau nanti mungkin akan berkoordinasi dengan instruktur yang lain. Jadi seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi nanti boleh bertanya sesuai dengan topiknya. Nah, itu kan ada yang ngaceng gitu. Ada yang tahu. Baik, nih Mas Ari, ini ada pertanyaan nih. Salam sehat dari Jogja. Mas, saya merasakan sendi lutut bila digerakkan bunyi kletek-kletek.
bahasanya nih krepitasi kalau nggak salah. Ya benar. Krepitasi kalau nggak salah Mas Hari bahasanya nih. Saat ini saya minum vitamin glukosamin. Adakah vitamin yang lebih oke? Saya tanpa obat. Nah, ini masalah vitamin ini kita agak gimana nih Mas Ari? Kalau dari saya sendiri ya, kalau misalnya pengalaman ya, sendi lutut bila digerakkan bunyi ketek-ketek. Selama tidak sakit menurut saya nggak masalah, selama tidak sakit ya. Karena saya pun bunyi gitu loh. Ankle saya tuh bunyi kalau jalan. Nah, tapi tidak sakit, jadi saya pikir nggak masalah. Tapi kalau setiap bunyi sakit, saya pikir berarti itu ada masalah, harus dicek ke dokter. Mengenai penggunaan vitamin apapun, saya pikir karena saya bukan ahli di bagian itu, ya silakan Bapak bisa konsul ke dokter dulu ya. Betul. Jadi dokternya kan menyarankan nanti, oh bagusnya ini, oh enggak ini gitu. Jadi ada itu tanpa obat. Ya betul Mas Ari, sama. Sebenarnya saya juga kletek-kletek sebenarnya. Ya. Atau mungkin ini ada ya, ini ada yang mau bantu menjawab dari dokter di sini. Ya. Dari dokter Nulu ya. Dokter silakan. Glukosamin. Nah. Mungkin Pak Isu Panggihno, Pak Nono ya. Panggino, iya Pak Nono. Ya. Monggo dokter. Ya, selamat pagi Bapak. Saya menambahkan aja untuk bunyi yang kletek-kletek biasanya pada orang tua karena cairan sendi dan di situ sudah mulai berkurang sehingga terjadi gesekan antara tulang paha dan tulang betis yang berjumpa. Nah, mekanismenya kalau tetap tidak nyeri, ya benar kata Mas Hari tadi tidak perlu obat. Tapi kalau biasanya keluhannya nyeri dan nyerinya semakin hari semakin berat, apalagi setelah digunakan aktivitas terutama naik turun tangga atau duduk di bawah atau bangun dari kursi atau bangun dari tempat tidur, biasanya seperti itu. Faktor ini adalah biasanya efek dari obesitas atau berat badan yang berlebih, sehingga akan sangat membantu mengurangi rasa sakit atau bunyi keropok-keropok itu jika berat badannya bisa turun atau tidak bertambah berat, jadi stabil. Nah, diharapkan di sini bagi Bapak Ibu sekalian yang mempunyai masalah seperti ini, ya pertama kali yang harus dilakukan adalah satu, bukan minum vitamin ya Pak, karena vitamin glukosamin itu tidak membawa perubahan yang berarti. Yang pertama adalah satu, menjaga berat badan stabil atau turun bagi yang berat badannya berlebih. Jadi jangan sampai kalau semakin berat badan yang bertambah, sakitnya pasti akan bertambah. Itu sudah pasti karena kaki yang menopang kecil sedangkan menopang badan yang lebih besar. Kemudian pantangannya, ya larangannya adalah tidak boleh naik turun tangga. Karena kalau seperti yang pernah mungkin Bapak Ibu sekalian pernah lihat kayak di iklan itu TV ya, kalau kita naik itu kaki menopang 3 kali berat badan. Jadi kalau berat badannya dianggap saja sekitar 50 kilo, berarti Bapak kalau naik itu menopang 150 kilo, kaki satu. Kalau turun itu 5 kali dari berat badan, jadi dianggap 250 kilo. Jadi berat sendi lutut itu akan bertambah besar jika Bapak terlalu sering naik turun tangga. Kemudian duduk di bawah itu juga akan menambah rasa nyeri di sendi seperti itu. Untuk pemakaian obat sendiri pernah juga kami tanyakan ke bagian ini ya, reumatologi itu tidak membantu karena di situ adalah tulang rawan sehingga obatnya tidak akan ada di sana karena tidak ada saraf dan pembuluh darah yang menyampaikan sampai ke sana. Jadi obat yang diminum kita itu biasanya diserap oleh tubuh dan diedarkan oleh darah. Dan sedangkan di situ tidak ada pembuluh darah yang lewat sehingga itu juga tidak akan bermanfaat. Jadi yang paling penting adalah latihan rutin, menjaga berat badan stabil. Olahraganya adalah yang paling penting adalah menguatkan otot-otot di sekitar sendi lutut sehingga kalau ototnya kuat itu
membantu sendinya tidak menjadi tumpuan. Mungkin nanti Mas Ari bisa mengajarkan bagaimana cara menguatkan otot-otot paha dan betis bagi penderita biasanya yang kita masuk ini adalah apa ya, osteoartritis, jadi peradangan sendi di sendi lutut seperti itu. Ya. Semoga bisa membantu apa yang saya tambahkan. Terima kasih. Ya. Pak Nono, demikian ya feedback atau kira-kira jawaban dari Bu Dokter, kira-kira membantu. Nah, yang penting adalah begini, jangan kontradiksi nanti begini, oh instrukturnya menyuruh latihan naik turun tangga tadi ada di slide-nya, tapi dokter menyatakan jangan naik turun tangga. Begini, bagi yang masih tidak ada masalah dengan lututnya, apalagi yang usianya masih 20, 30, ya saya pikir nggak masalah latihan turun tangga. Tapi bagi Bapak Ibu yang punya problem di bagian lutut atau seperti disampaikan tadi, hindari dulu. Seperti itu. Tingkatkan latihannya ya. Jadi jangan salah persepsi antara latihan yang disampaikan oleh kami juga nanti dengan pihak dokter. Nah, gitu Bang Roni. Mungkin langsung ke yang ini Bang Roni, ada yang angkat tangan tadi. Oh iya. Boleh diberi kesempatan dulu Pak Roni. Gimana? Ceknya gimana? Ya, mau sama dulu Bang Roni, mau Pak Rais Effendi dulu yang pertama. Yang pertama ini. Ya, ada Pak Muhammad Rais Effendi. Terus langsung diklik. Halo. Halo. Halo Pak, selamat pagi Pak. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mau bertanya ya. Umur saya kan sudah di atas 50, 55, 56 lah gitu ya. Nah, saya sering melakukan treadmill itu sampai dengan 1 jam gitu ya. Dengan kecepatan mungkin sampai 7 sampai dengan 8. Nah, itu menurutnya itu saya lakukan idealkah gitu? Karena saya lakukan itu seminggu 3 kali gitu. Cukup Pak, itu saja Pak Rais. Halo? Halo? Ya, nah itu idealkah ya. Dan juga mungkin gini, tambahan, perlukah saya makan suplemen gitu? Oke. Mungkin itu, terima kasih. Ya, Bang Roni silakan Bang Roni. Baik, boleh saya jawab dulu Mas Arya. Baik, Bang. Jadi kalau saya lihat tadi, kalau nggak salah 3 kali ya frekuensinya dalam seminggu dengan kecepatan 7, usia 50-an lebih. Jadi kalau berbicara ideal Pak, mungkin kita lebih ke arah ini dulu, itu masuk intensitas ringan, sedang atau berat, atau denyut nadinya masuk ke training zone atau tidak. Jadi gampangnya adalah ketika naik ke sepeda statis itu kan ada pengukuran yang namanya heart rate. Jadi untuk kita ketahui bahwa kan berkisar antara 65 sampai 80%. Jadi selagi nanti Bapak itu latihan mengikuti pandu training zone Bapak, katakanlah nih Pak, yang semisal 110 per 130. Jadi kalau misalnya heart rate yang muncul di sana itu tidak mencapai angka 110, berarti mungkin kurang maksimal ininya dalam berlatihnya. Tapi kalau dia lebih dari 110 juga nggak bagus. Nah nanti pada prosesnya itu memang kapasitas jantungnya nanti akan menyesuaikan sebenarnya Pak. Jadi nanti kalau seumpama Bapak nanti latihannya masih mengikuti yang namanya training itu masih suplemen sendiri. Memang kalau untuk usia tua memang butuh imbasnya dari makanan secara ininya saya rasa sebenarnya suplemen, karena suplemen itu kan makanan keduanya, kalau bisa kita tekankan di makanan pokoknya seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak jawaban sederhananya. Jadi perhatikan untuk training zone-nya.
Gimana tadi 220 kurang usia, kalikan 65 atau 60% juga boleh, sampai 80%. Nah, hasilnya itu rentangnya. Jadi kalau Bapak berlatih dari sudut itu, insya Allah masih aman dari segi kesehatan. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Ya, terima kasih, Pak Aris. Kita lanjut ke pertanyaan yang ini, yang kedua, Bang Roni. Yang mana nih, Mas? Dari Pak Hadi Supeno. Oke, Mas Ari, ini pertanyaannya gini, Mas. Biasanya kita diminta menghitung denyut nadi nih sebelum latihan dan sesudah latihan. Senam khususnya senam jantung. Mohon bisa dijelaskan manfaat dari penghitungan denyut nadi tersebut. Nah, ini gimana, Mas Ari? Pentingnya. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Hadi Supeno. Tadi di slide yang awal sudah kita sampaikan mengenai endurance ya. Tadi di slide-slide yang awal tadi ya. Jadi tujuan dari kita menghitung denyut nadi adalah yang pertama kita mau mencari zona trainingnya kita, mau di mana. Tentunya kan kita pengen latihan itu dilakukan dengan aman dan lebih ada manfaatnya. Begitu. Jadi penghitungannya itu sangat penting sekali harus dilakukan. Makanya kalau kita ikut senam jantung, biasa kita ukur tuh sebelum latihan berapa, ketika latihan, kemudian terakhir. Nah, tujuannya ya seperti tadi, biar jantung kita aman, kita berlatih dengan baik, kemudian kita mendapat manfaat dari apa yang kita lakukan tersebut. Jadi saya pikir perlu kita terus, ini Bang Roni, perlu terus kita sampaikan bahwa ukuran kita berolahraga harus denyut nadi, jangan keringat. Karena kan istilah banyak sedikitnya keringat jadi ukuran nih. Saya pikir sudah dirubah harus ke denyut nadi. Betul. Demikian Pak Hadi Supeno kira-kira yang bisa kami sampaikan. Bang Roni lanjut ke Bu Ria Rostina, mungkin yang angkat tangan bisa kita lanjut. Budi Sutrisno kayaknya nih, Mas. Bagaimana? Budi Sutrisno dulu ya di awal. Budi Sutrisno. Oh ya, boleh, maaf Budi Sutrisno, boleh. Baik, terima kasih Mas Ari dan Mas Roni. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya tertarik sekali, bagus sekali tadi paparannya yang disampaikan oleh Mas Roni dan Mas Ari. Ada yang ingin saya tanyakan di sini. Pertanyaan pertama itu terkait dengan porsi dan bentuk latihan untuk lansia. Kemudian pertanyaan kedua adalah, saya paling sering, kalau katakanlah kalau sedang di luar Jawa itu lebih banyak berkebun. Jadi bangun tidur, setelah stretching, kemudian berkebun di kebun, bekerja kalau pagi mulai dari jam 6 sampai jam 10, kemudian karena matahari udah naik tinggi, saya berhenti, dilanjutkan lagi jam 4 sampai jam 6 maghrib. Apakah itu baik untuk saya? Terima kasih. Sarannya saya akan tunggu. Baik, Pak. Terima kasih Pak Budi. Ya. Nah, Pak Roni silakan. Oke, jadi di sini ditanya tentang porsi dan bentuk latihan untuk lansia ya, Pak ya? Ya. Oke, jadi yang untuk pertama itu. Sadari, Pak, sepengetahuan saya, disadari bahwa ketika lansia itu memang tidak lagi kekuatannya seperti pas masa muda. Jadi memang pas kita sudah pada masa tua atau lansia ini memang olahraga memang harus tetap wajib statusnya, karena kalau sudah masuk ke lansia selain ibadah dan olahraga. Nah, untuk porsinya sebenarnya kita tidak memaksakan. Artinya apa? Masih pada training John tadi, kemudian nanti kapasitas jantung dan yang lainnya akan mengikuti. Yang jelas untuk latihannya adalah dimulai dari yang ringan dulu nih, Pak. Ringan gitu ya. Jadi nggak usah sampai ke berat banget gitu. Nah, nanti biasanya kalau untuk porsi sendiri, kalau latihan itu bisa kalau dari segi tesnya itu bisa dipakai tes ini, Pak. Apa namanya? Berbicara. Jadi ketika dia latihan masih bisa berbicara, masih bisa bernyanyi, nah itu masih dikatakan ringan. Tapi kalau dia masuk ke sedang itu adalah ketika dia masih bisa berbicara, tapi mulai terengah-engah ketika mulai bernyanyi. Nah itu bisa dipakai untuk referensi
Pak, ya. Jadi kalau seumpama dia nanti habis udah nggak aman. Jadi memang kita bisa tes lewat berbicara tadi. Nah, itu sebagai ini sih rekomendasi, artinya bisa dipakai referensi maksud saya. Nah, untuk hilang. Audionya hilang. Hilang Bang Roni suaranya. Halo? Audionya hilang. Ya. Boleh saya lanjutkan Pak Budi? Ya silakan Mas Ari. Ya, jadi kalau untuk lansia begini Pak Budi, saya pikir seperti yang kita awal sampaikan tadi ya, tetap mengikuti kaidah ada beberapa Audionya Mas Roni hilang. Oh iya, ya. Baik, saya lanjut ya Pak Budi. Halo. Saya lanjut Pak Budi. Jadi Halo, untuk cek, lansia tes. memang, halo. Halo. Suaramu hilang Bang Roni. Halo, udah mulai masuk Mas? Ya. Ya Udah masuk silakan lagi. lanjut Mas Roni. Aduh. Mohon maaf Pak Budi. Putus-putus ya. Mohon maaf Pak Budi nih, sinyalnya agak gangguan nih. Udah bisa diterima, Pak? Sekarang sudah. Oke, Pak, saya langsung ini ya. Tadi untuk berkaitan tentang porsi, kita bisa pakai yang namanya tes talk atau berbicara. Kalau nanti seumpama itu ringan, itu bisa dikatakan bahwa pas berbicara itu masih bisa, dan nyanyi juga bisa. Nah, itu ringan tuh latihannya. Entah dia mau jalan atau latihan beban. Kemudian Ya saya lebih banyak dengan bernyanyi. Nah, jadi kalau sedang, nah nanti tesnya gini Pak. Jadi kalau sedang, pas nanti berbicara bisa, nyanyinya mulai udah ngap-ngapan gitu, nah Pak. Nah, jadi itu udah masuk ke sedang. Nah, tinggi, kalau tinggi berarti dua-duanya udah nggak bisa sama sekali. Bahkan untuk berbicara pun tidak. Nah, itu bisa dipakai untuk referensi untuk takaran porsinya tadi Pak. Kalau nggak bisa pakai apa ya, sekarang kan pakai smartwatch sih, bisa pakai apa, detak jantung tuh bisa dilihat dari situ. Tapi bisa pakai ini nih, apa yang tadi yang saya katakan, berbicara tadi itu bisa pakai itu. Nah, untuk latihannya yang 3 tadi memang kami sarankan Pak untuk lansia. Dia harus memiliki kekuatan untuk gimana caranya nanti bisa hidup secara mandiri. Yang kedua, endurance-nya harus tetap terjaga karena memang dibutuhkan untuk daya tahan yang bagus ya. Kemudian fleksibilitas tetap dijalankan. Saya mau tambah satu, yaitu yang namanya keseimbangan. Nah, tak jarang kita temukan lansia itu pada posisi udah berumur itu keseimbangannya mulai terganggu. Keseimbangannya berkurang, betul Bang Roni. Ya, jadi memang harus ditambahkan ke situ. Jadi nggak mungkin saya kasih latihan lansia untuk latihan untuk kecepatan gitu kan, ketepatan itu nggak masuk lagi karena udah masuk fase ke lansia. Jadi keseimbangan saya tambahin ya Pak. Jadi untuk lansia itu tadi keseimbangan. Kemudian untuk berkebun apa olahraga, sebenarnya kalau menurut saya nih nanti mungkin ditambah Mas Ari, itu salah satu aktivitas fisik sih sebenarnya Pak. Jadi kayak kegiatan kita sehari-hari. Jadi olahraga itu panutannya adalah IT tadi Pak. Iya Pak. Jadi masuk kategori RIT tadi Pak. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Jadi bukan ke arah olahraga kalau menurut saya, tapi lebih ke arah aktivitas geraknya sehari-hari. Kira-kira seperti itu Pak. Budi Sutrisno, yang mau ditambahin Mas Ari? Mungkin yang kalau kegiatan yang untuk pertanyaan kedua itu yang kaitannya dengan berkebun. Nah, itu masuk aktivitas ini Pak, aktivitas apa ya namanya, kegiatan sehari-hari, tapi memang butuh untuk yang namanya olahraga. Jadi gini Pak, saya analogikan Pak ya, pemain sepak bola, main 90 menit, main 90 menit ya, apakah mereka latihan lagi untuk meningkatkan stamina-nya? Jadi memang
pas kita main bola 90 menit kan dikatakan olahraga. Jadi udah Ya. Pasti main gini kan udah pasti keringatan main 90 ya itu yang namanya olahraga. Nah, jadi sama seperti menyangkul tadi, berarti Bapak butuh yang endurance. Contoh berkebun tadi kan apalagi nafasnya kuat gimana. Jadi kalau dihubungkan, saran saya memang harus diselipkan memangnya olahraga yang kami maksud ini tadi, Pak. Jadi aktivitas tadi berbeda halnya sama olahraga. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi jangan disatuin ya. Jadi pertanyaan yang sering umum yang saya dapatkan di fitness ibu-ibu datang, saya olahraga enggak mas, tapi di rumah udah nyuci, udah nyapu, udah juga harus sama, jadi satu beriringan. Kira-kira seperti itu Pak. Ada yang mau ditambahin Mas Ari? Oke, baik saya tambahin Pak Budi. Jadi harus dipahami dulu, kalau yang namanya olahraga dan aktivitas fisik itu akan berbeda. Kalau yang namanya olahraga itu berarti Bapak ada aturannya, ada ukurannya Pak. Nah begitu. Kalau Bapak melakukan aktivitas fisik sehari-hari, contoh berkebun, menyapu, mencuci, itu kan gerakannya kadang tidak teratur Pak. Kadang tiba-tiba begitu Bapak nyapu, teman memanggil, Bapak berhenti. Bapak lagi berkebun, tiba-tiba teman ngajak ngobrol, Bapak berhenti. Nah itu yang bedanya antara aktivitas fisik sama olahraga Pak. Tambahnya itu Pak Budi, bisa dipahami Pak Budi? Gini Mas Ari, kalau aktivitas fisik itu apakah bisa ya katakanlah sebagai pengganti olahraga juga nggak bisa ya? Karena gini, setelah stretching, kemudian katakanlah saya melakukan pekerjaan mencangkul 1 jam, kemudian membersihkan gulma 1 jam, karena hitungan saya antara jam 6 sampai jam 10 itu. Jadi kegiatan setelah membersihkan gulma, kemudian motong-motong itu berlanjut, berkesinambungan. Bisa sebagai pengganti olahraga, katakanlah kalau selama ini kan mereka berpikir bahwa itu adalah untuk cari keringat, kata. Dengan setelah berkeringat sudah bagus. Makasih Mas Ari. Ya baik. Saya paham Pak maksudnya Pak Budi. Jadi tadi saya sampaikan untuk pengganti olahraga apakah pakai physical activity seperti Bapak berkebun. Saya pikir yang penting bergerak dulu tidak masalah Pak. Nah intinya adalah Bapak bergerak. Nah Bapak sudah sampaikan sendiri, tadi di awal kita sampaikan, untuk olahraga itu ukurannya jangan keringat, tetapi denyut nadi, Pak. Oh iya. Nah, makasih. Itu perbedaannya, Bapak. Kan Bapak kalau habis mencangkul nggak mungkin ngukur denyut nadi ya? Ya, betul. Tapi kalau habis berolahraga, senam, pasti ngukur denyut nadi. Nah, seperti itu. Tapi kalau habis setelah berkebun saya ukur denyut nadi, bisa nggak, Mas Adi? Bisa saja, Pak. Tetapi kan Bapak nanti tidak valid, karena nyangkulnya kan juga kadang bisa pelan, kadang lambat. Oh, enggak, katakanlah saya mencangkul 1 jam, kemudian saya ukur denyut nadi, begitu bisa? Ya, bisa. Dan lebih tadi seperti Pak Bang Roni sampaikan, tetap tes bicara, Pak. Apakah ketika Bapak ngukur, Bapak ngos-ngosan apa enggak? Ukurannya begitu. Kalau enggak, berarti masih ringan. Kalau terlalu tinggi, Bapak biasanya kan saya kalau mencangkul tuh sambil menyanyi, sedangkan saya kan tenor, katakanlah tenor untuk 1-2 lagu, masih sanggup lebih dari itu. Terima kasih Mas Ari. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Bang Roni lanjut ke pertanyaan di Bu Santi Widya. Oh, halo Bu Santi. Bang Roni masih dengar? Yang Queens and Answer kan, Mas? Ya, yang Q&A ya? Q&A ya. Oke. Kita selang-seling. Minta contoh beberapa gerakan. Ya, baik Mas. Baik. Minta contoh beberapa gerakan ringan yang menggunakan mini lock band. Nah, kalau di area Kalimantan ini belum ada mini lock band. Nah, jadi ini kan kayak karetnya Mas Ari tadi, cuma bentuknya kecil. Baik. Nah, seperti itu kira-kira Mbak ya, Mbak Santi ya. Nah, jadi kalau misalnya gerakannya gimana ya? Ya, ini seperti ini contoh gerakannya juga pakai punya seperti ini. Ini ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi kalau mau ambil yang ringan, saya pikir baru-baru mulai latihan, ambil yang ringan dulu. Ini seperti ini yang ringan. Jadi Bu Santi nanti bisa latihan seperti ini contoh.
kita mau latihan kekuatan, contoh ya, nanti bisa kita injek, kemudian kita sambil duduk juga bisa, atau berdiri nanti kita angkat begini. Nah, itu contoh. Selanjutnya nanti Bu Santi bisa kita training di YFC. Kami tunggu ya Bu Santi. Oke. Bang Roni lanjut ke Bu Ria Rostina. Angkat tangan tuh. Bentar Mas, bentar ya. Iya, Bu Ria Rostina ya. Bentar ya Mas. Oke, Ria Rostina. Silakan. Bu Ria Rostina, sudah nyambung? Oke, Bu. Halo. Bu Ria Rostina, halo? Nah, itu Mas, jangan diinin. Itu dari sana. Oh, dari sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Ria. Mas Ari, Bang Roni. Ya. Ya, Bu. Mau nanya, satu usul, satu nanya. Kalau saya olahraganya itu jalan pagi, itu gimana Mas aturannya? Atau mungkin berapa menit? Atau kalau denyut nadi itu berapa? Apakah harus dikaitkan dengan tekanan darah saat itu atau gimana? Itu yang pertama. Yang nomor 2, kasih contoh dong olahraga yang ringan yang pakai kursi sambil duduk. Biar nggak jalan terus sekali-kali pakai kursi. Mungkin nanti kalau kita ada video conference yang akan datang. Itu makasih Mas Ari sama Bang Roni. Silakan Bang Roni. Baik, Bu. Jalan kaki memang ada aturannya. Kalau secara spesifik banget itu ada istilah namanya gait analysis sebenarnya. Bahkan untuk jalan pun ada aturannya sebenarnya. Jadi gait analysis itu cara menapak, cara ini. Cuman secara garis besarnya saja, kalau kita jalan itu untuk memenuhi yang namanya training zone, saya saranin mungkin lebih ke arah namanya jalan cepat. Beda jalan cepat sama jalan santai. Nah, tapi disesuaikan aja. Kalau belum bisa jalan cepat, bisa jalan santai dulu, rasain dulu manfaatnya. Nanti kalau udah masuk, levelnya naikin, jalan cepat. Kalau jalan cepat itu istilahnya gini, seperti kita mau pergi ke WC, kebelet ke WC. Nah, seperti itulah yang Nah, kira-kira seperti itu. Untuk untuk tekanan darahnya, memang kalau untuk di kami, di fitness, sebenarnya untuk latihan, cek tekanan darah dulu. Biasanya yang tadinya tinggi banget, itu ada 2 kemungkinan. Bisa saya arahkan untuk yang ringan atau istirahat total. Tapi banyak kasus yang tidak tingginya nggak terlalu tinggi, bisa kita alihkan ke latihan yang ringan banget, bisa jalan santai, tapi tidak ngangkat beban yang sampai menekan, jadi sampai ngejam istilahnya, jadi nggak seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh ringan di kursi sebenarnya ada, saya praktekin dulu Bu ya. Nah, untuk yang pertama tadi udah jelas Bu ya, jadi cara jalannya udah pas. Nah, gimana nanti kalau tekanan darahnya tinggi bisa nanti nurunkan lewat olahraga ringan tadi. Nah, untuk gerakannya sebenarnya ada yang simpel banget. Tubuh manusia itu letak ototnya kalau nggak salah banyak di kaki. Nah, saya saranin untuk Ibu, gerakannya adalah gerakan pertama adalah kaki dulu. Kenapa yang paling dikuatin kaki? Banyak yang saya tes. Itu berarti kakinya lurus ya Mas, sejajar gitu ya, Bang Roni? Ada levelnya, Mbak. Sorry Mbak, ada levelnya. Jadi kalau seumpama nanti pakai kursi, saya boleh praktekin dulu Mbak ya. Oke, saya praktekin dulu ya. Nah, ini saya pakai kursi yang hitam nih Mbak. Ya. Kursi ini. Ya. Bisa kelihatan, Mbak? Oh, sekarang nggak kelihatan. Kelihatan? Ya, kelihatan. Ya, ya. Oke. Baik, untuk yang pertama, ini untuk yang artinya tidak terlalu punya masalah serius di kaki, maksudnya. Lutut, ya, sorry. Ya. Jadi kalau Ibu punya masalah di lutut atau tidak? Nggak ada. Nah, saya saranin latihannya yang namanya squat tapi dibantu dengan kursi. Jadi pada posisinya adalah duduk. Ini Bu ya. Ya. Biasa. Tangan ini boleh di sini. Nah, boleh. Nah, poinnya adalah satu Ibu posisi kaki
Posisi kaki jangan begini ya. Ini anggap perumpamaan kaki. Nah, posisi kaki ini tidak lurus atau juga tidak masuk ke dalam. Jadi posisinya yang bagus itu gimana? Serong kan keluar sekitar sudutnya mereng lah pokoknya. Tapi nggak terlalu mereng banget begini ya. Seperti ini untuk melindungi lututnya sebenarnya ya. Ini gerakan pertama dulu. Jadi angkat seperti ini ya. Gerakan untuk yang pakai kursi. Jadi 1, 2, 3, turun lagi. Nah, seperti itu. Tapi kalau seumpama mau naikin level ininya lagi, hanya menyentuh, jadi nggak duduk total. Jadi tetap. Wah, itu berat itu. Agak berat. Nah, saya bilang, levelnya disesuaikan aja, Bu. Jadi itu latihan pertama untuk kaki. Ya, untuk kaki ya. Yang kedua, nah, kalau untuk yang kedua, yang paling gampang adalah ketika kita duduk lama nih kan, biasa bermasalah di bagian pinggang dan bagian sini lah pokoknya ya. Nah ini kita pakai tangan seperti ini, disatuin, twist jadinya. Ke kiri 1, gini 2, oke? Ya. Nah next ini sangat ringan dulu. 2, larikan ke siku menyentuh lutut. Posisinya 1, sentuh, kencangin otot perutnya. Otot perutnya dikencangin, balikin normal dulu. Balikin normal dulu, baru balik lagi kiri. Ya. Terus lagi, baru begini lagi. Nah, untuk masalah repetisi, itu boleh antara 8 atau 12. Ya, tergantung. Boleh juga nggak 1. Kalau memang squat tadi bisanya cuma 1, nggak masalah. Jadi, berkelanjutan. Level fitnessnya nanti akan berkelanjutan. Bisa tinggi 1, besok jadi 2. Nah, itu salah satu gerakan yang yang bisa dipraktekin dulu, nanti akan berkembang lagi. Yang penting mulai aja dulu, Bu ya. 3 itu, kalau seriusin, insya Allah masih enak untuk tubuhnya. Nah, nanti akan berkembang lagi, bisa pakai tangan atau gimana. Ditambah pakai botol ini, yang saya kasih tadi dengan Mas Ari, ini boleh yang kecil, boleh yang besar, boleh diisi dengan pasir atau batu, ya. Jadi posisinya boleh seperti ini, ke depan, samping, ya tuh. Balikin lagi, depan, ya tuh, ya. Atau posisi seperti ini juga bisa. Gerakan seperti itu sangat dari kursi. Kira-kira seperti itu, Bu Ria. Ya, baik. 12 kalian sekitaran ya, Bang Roni ya. Baik, jangan lupakan untuk istirahatnya, Bu Ria ya. Jadi nanti ketika 8.12 istirahat dulu, pas. Ya, baik. Terima kasih Bang Roni, Mas Ari. Baik, terima kasih Bu Ria. Ya, selamat lanjut kegiatan. Terima kasih. Sukses ya. Baik, Bang Roni lanjut ke Q&A, Bang Roni. Yuk. Ya. Nah, ini kayaknya gerakan sholat nih, Mas Ari. Ya, silakan. Silakan sekalian disontoin. Mas Ari ya. Oke, jadi bagaimana cara mengkaitkan gerakan sholat dan metode stretching? Sebenarnya bukan dikaitkan sih ya. Memang gerakan sholat itu kan apa ya? Ada yang sujud, ada yang ruku. Nah, untuk beberapa kasus yang saya tanganin, ada memang gerakan. Contoh, orang itu gerak sholatnya udah mulai terganggu dan naik ke atas itu agak susah atau dia menekuk lututnya. Jadi kita sendiri juga bisa. Nah, ini pakai handuk. Jadi handuk ini direntangkan. Nah, direntangkan seperti ini. Kemudian udah panjang kayak gini nih, disangkutin di di kakinya, kemudian ditarik, itu bisa jadi meregang seperti itu. Jadi untuk gerakan sholat itu stretching sangat membantu, jadi lebih sempurna lagi gerakannya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk sholat, kemudian stretching itu memang manfaatnya banyak banget. Jadi kalau misalnya kalau ditanya manfaat itu sangat banyak sekali. Jadi seperti itu ya kira-kira. Ya. Saya tambahin dikit Bang Roni mengenai pertanyaan dari Bapak Edi Setiawan ini. Jadi begini, prinsip kita manusia bergerak itu kan setahu saya, kan ada yang sagittal, frontal, sama transverse. Jadi gerakan kita
itu harus ada gerakan memutar, kemudian ada gerakan maju mundur, ada gerakan ke samping. Nah, gitu tujuannya apa ya, agar badan kita tidak nanti kompensasi hanya dalam satu gerakan saja, hanya mutar terus atau sebaliknya. Jadi saya pikir kalau kita berlatih harus ada gerakan-gerakan sifatnya memutar, kemudian maju mundur, depan belakang atau ke samping gitu. Tambahannya gitu, Bang Roni. Halo, Bang Roni. Sangat betul sekali. Jadi saya sangat setuju. Ya, halo. Ya, oke, lanjut lagi mengenai ini Q&A dulu ya, Pak Gito. Dari Pak Gito Sugito. Mas Ari nih kayaknya nih. Mas, kalau sepeda statis apakah sudah bisa memenuhi 3 tujuan olahraga tersebut? Kalau belum, perlu tambahan atau variasi olahraga apa agar 3 tujuan tersebut terpenuhi dan berapa frekuensinya setiap minggu? Ini kayaknya udah dijawab Mas Ari pertama tadi nih. Coba Mas Ari. Tadi di slide awal sudah kita sampaikan bahwa sepeda statis ini termasuk kegiatan latihan endurance. Belum memenuhi kalau kita latihan kekuatan. Jadi Bapak harus ditambahi dengan latihan kekuatan seperti Pak Roni sampaikan tadi, memakai botol aqua, diangkat begitu, atau pakai tambah yang lain. Mengenai frekuensinya sudah kita sampaikan di awal tadi ya. Oke, lanjut ke Pak Taufik Ismail Ahmad, ini Q&A. Sebaiknya tim Yakes buat video khusus untuk kegiatan olahraga ringan dan disimpan di channel YouTube-nya Yakes. Jadi kita bisa mengakses. Baik, terima kasih Pak Taufik. Sepertinya Yakes Telkom sudah membuat YouTube channel ada. Bapak Taufik bisa buka, bisa diikuti, dan juga bisa pilih latihan di situ ada kok. Ada Bang Roni di YouTube channelnya Yakes Telkom. Ya, betul sekali Mas Ari. Ya, kemudian lanjut ke Ibu Ratna Atika. Ya, detak jantung yang paling baik untuk pemanasan inti maupun pendinginan berapa? Ini maksudnya nih ada koma nih Mas Ari. Detak jantung paling baik untuk pemanasan, koma, latihan inti maupun pendinginan. Nah, itu udah disampaikan Mas Ari sih sebenarnya. Jadi mohon izin Mas Ari, silakan Bang Roni, langsung aja Bang Roni. Detak jantung yang paling baik itu sebenarnya yaitu tadi yang namanya olahraga kesehatan. Dia rumusnya memang lagi-lagi saya sampaikan 220 kurang usia, kemudian kalikan 65% atau 60% juga boleh, kali 80%. Jadi selagi Mbak nanti usianya berapa ditambahin, dikalikan tadi masuk atau tidak. Nah, di situ letaknya. Jadi poinnya adalah 220 tadi kurang usia kalikan detak 65% tadi kali 80%. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Ratna Atika. Perhatikan di situ ya. Jadi bisa dihitung sendiri nih. Oke Mas Ari. Oke, lanjut ke Q&A dulu Bang Roni ya. Ya, betul. Bagaimana dari Pak Kun ini? Dari Pak Kun. Bagaimana senam yang paling baik untuk penderita sakit jantung dengan kondisi badan gemuk? Terima kasih. Nah, ini Mas Ari, gimana nih Mas? Oke, baik. Jadi seperti ini, kalau misalnya kita punya problem sakit jantung, kondisi badan gemuk ya sebenarnya sudah kita sampaikan di awal tadi kalau kita ini ya, perhatian. Jadi begini, kalau kita punya problem jantung ya latihannya yang intensitasnya ringan, kemudian sambil latihan juga harus jaga asupan nutrisinya. Jadi badan memang harus diturunkan dulu ya berat badannya, karena obesitas kan memang memicu sakit jantung juga. Benar ya Bang Roni ya? Sangat nomor 1 pemicu semua tuh. Ya, jadi Pak Kun, atau ini Bu Kun atau Pak Kun saya kurang tahu, mohon maaf. Jadi bagaimana senam ya dilakukan yang paling ringan saja, jangan yang high impact tapi yang low impact. Ada senam-senam yang bisa diikuti di Yakes area masing-masing begitu. High impact dan badannya harus diturunkan dengan pola makan yang benar. Tidak lompat-lompat maksudnya Mas Arya. Ya, high impact itu tidak lompat-lompat. Yap. Nah, gitu ya. Oke, lanjut ke berikutnya, Pak Dadang. Saya pernah punya riwayat syaraf kejepit di lumban 1-5. Apa ada pertimbangan khusus? Bagaimana Bang Roni? Ada saran? Baik, ini berkaitan tentang saraf kejepit berarti LBP nih Mas ya. Lower back pain sepertinya. Jadi kalau untuk yang kasus seperti ini memang ada latihan khusus sebenarnya. Jadi kalau kita latih ini memang
ini aja pengetahuan saya, Pak Dadang ya. Jadi seorang Deddy Corbuzier aja punya kena sama saraf kejepit. Beliau dengan latihan fitness itu taraf hidupnya tambah bagus. Jadi bukan berarti kita kena saraf kejepit itu harus memang benar-benar rest kayak gitu, enggak, tanpa usaha. Jadi nanti memang ada olahraga khusus yang memang menanganin saraf kejepit. Dan ini memang harus ada panduan dari instruktur masing-masing area, biasanya seperti itu. Jadi nanti kalau semua Pak Dadang Iriadi punya penyakit seperti ini, usahakan jangan untuk operasi dulu. Kalau bisa dilatih lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita menunjukkan bahwa slogan kita sehat tanpa obat. Jadi memang harus kita usahakan dulu. Kalau memang nggak bisa, baru. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau bisa, datangin ini ya, Mbak, Yakes Fitness terdekat yang Bapak tinggal. Jadi nanti akan dapat arahan dari instrukturnya. Kira-kira seperti itu pertimbangannya. Jadi harus butuh mentor atau instruktur yang menanganin. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, baik. Bang Roni, ini ada pertanyaan yang mirip dari Ibu Siti Atisah. Selamat siang, Mas. Mau tanya, saya penderita spondilosis lumbal 45. Pertama vonis sakitnya luar biasa, tapi setelah mengikuti exercise di bawah pengawasan instruktur di YFC enak dan jarang sakit. Namun, sejak musim COVID-19 tidak pernah latihan, jadi sering rasa sakit ketika posisi salah. Bagaimana caranya agar tidak sering sakit dan tidak usah minum obat sama anti sakit? Terima kasih. Jawabannya sih saya sederhana banget. Jadi Bu Siti Aisyah coba ingat-ingat lagi apa yang pernah disampaikan oleh instruktur WFC di area Ibu, diulang saja. Sambil Ibu berkomunikasi dengan instruktur di sana. Saya pikir, karena saya tidak bisa lihat kondisi langsung, jadi saya pikir jawaban saya begitu. Bagaimana Bang Roni? Ada betul, Mas. Nah, oke, jadi zaman sekarang ini kan serba canggih, jadi bisa ditelepon lewat video call, jadi nanti para instrukturnya bisa melihat bahwa ini gerakannya seperti ini, kemudian perkembangannya seperti ini. Jadi dimanfaatin aja teknologi yang canggih ini, yang baik Siti Aisyah ya, hati saya, jadi bisa dipakai referensi nih, ditelepon kayak gitu, jadi bisa. Jadi apa yang disampaikan Mas Ari benar, diikutin aja karena mereka yang nanganin Mbak Siti Atisah, jadi kami belum bisa lihat apakah kondisinya seperti ini, seperti itu. Jadi saran kami adalah dilihat dari apa yang di instruktur sebelumnya sampaikan. Jadi nanti dilanjut aja. Kira-kira seperti itu nih, Mbak Siti. Ya. Oke, lanjut dulu ke Q&A dulu, Bang Roni. Kita selesaikan ya. Ya. Mana nih? Dari Pak Musleh atau Bu Musleh nih? Pak Musleh M2. Ya. Selamat pagi Pak Roni dan tim. Dalam tahapan latihan untuk mencapai kebugaran disebutkan 3 langkah, yaitu pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Juga tentang endurance, strength, fleksibilitas. Juga lamanya latihan setiap sesi per minggunya. Tetapi tidak dijelaskan untuk kategori umurnya, mestinya untuk kami yang sudah berumur, berbeda dengan yang masih muda. Karena berbeda endurance, strength, fleksibilitas. Pertanyaan, bagaimana untuk yang seperti kami yang sudah tuir ini, 60-80 tahun? Terima kasih, wassalam. Bang Roni kayaknya udah dijelasin tadi, yang pertanyaan mirip dengan Pak yang berkebun tadi. Betul. Monggo silakan Bang Roni tanggapannya. Baik, ini kan sudah saya jelasin di awal tadi bahwa memang benar pemanasan, latihan inti, dan pendinginan ini 3 langkah yang harus yang dilakukan untuk mendapatkan endurance, strength. Oh, habis itu. Sorry ya. Oke, untuk mendapatkan apa yang kita latih tadi, berarti memang harus memenuhi 3 langkah tadi. Nah, dijelaskan di sini maksudnya adalah umur yang kami maksud sini adalah untuk olahraga mungkin ya. Olahraga kesehatan itu kan udah menakar nih bahwa usianya berapa, itu dipakai untuk semua, bahkan anak SMP pun. Jadi misalnya usianya Ibu tadi 60, jadi 220 tadi kurangi usia 60, kemudian kalikan 60% atau 65%, kalikan yang paling tinggi 80%. Jadi selagi masih mengikuti aturan seperti tadi, itu insya Allah masih dapat, kemudian aman. Jadi untuk yang tua-tua bukan berarti nggak olahraga, mentang-mentang udah tua, nggak harus seperti itu Bu ya. Jadi panduannya apa tadi? Itu rumusnya adalah 220 kurang usia.
Sekali lagi Bu ya, 220 kurang usia kalikan intensitas paling rendah 60 atau 65 kali sampai 80%. Jadi kalau udah dapat hasilnya, tes pakai denyut nadi. Kalau nggak punya treadmill di rumah, bisa menghitung secara manual di sini, titiknya 1 atau di sini. Jadi 6 detik ini berapa hasil dentuman di sini kalikan 10. Semisal saya menghitung dari sini, saya pencet, ternyata 6 detik ini menghasilkan 11 dentuman, berarti 11 kali 10 berarti 110. Kalau training zone-nya itu dari 110 ke 130 berarti aman nggak buat Bapak Ibu? Nah, berarti itu masih dikategorikan aman. Nah, begitu di sini udah 16, 160, sedangkan yang paling tinggi 80% tadi adalah 130, berarti udah tidak aman bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu kira-kira. Ya. Nah, ada yang mau ditambahin Mas Ari? Saya pikir sudah cukup ya. Perlu ditambahi begini, kalau khusus lansia, ditambahi latihan keseimbangan, seperti Bang Roni sampaikan di awal tadi. Karena begitu usia 60-80 biasanya rentan dengan keseimbangan. Itu perlu dilatih. Yap, oke. Lanjut ke Pak Budiman. Budiman nih. Baik. Pak Budiman. Usia saya 58 tahun, olahraga saya jalan cepat 4 kali seminggu, bersepeda 2 kali seminggu, senam jantung sehat 1 minggu 1 kali, dan fitness di rumah hampir setiap hari. Yang saya tanyakan, bagaimana pengaturan frekuensi untuk masing-masing organ lebih sehat? Oke. Mana tadi ya? Baik. Ini sudah juga jelasin di awal tadi ya, latihan dalam seminggu kan 5 kali nih, Pak Budiman ya. 5 kali. Jadi itu dibagi. Makanya kalau saya lihat di sini Bapak ini latihannya olahraga jalan cepat sudah kardio, bersepeda 2 kali seminggu juga kardiovaskular, senam jantung kardiovaskular 1 minggu, kemudian fitness di rumah. Saya nggak tahu nih fitness di rumah ini seperti apa fitnessnya. Asumsi saya ginilah, angkat-angkat lah ya. Nah gitu, jadi saya pikir Bapak latihannya seperti tadi ya, panduannya 5 kali seminggu. Misalnya hari Senin Bapak latihan kardio plus strength, kemudian Selasa kardio, kemudian Rabunya kardio plus strength, kemudian Kamis diikuti terus seperti jadwal Bapak ini ya. Kemudian begini, setelah Bapak melakukan ini semua, Bapak harus lihat hasilnya apa ketika melakukan ini. Apakah terlalu capek, overtraining? Hati-hati ya Bang Roni ya, jangan sampai kita latihan overtraining ya. Kalau saya lihat programnya nih. Iya, Pak Budiman harus diperhatikan jeda waktu istirahatnya juga. Nah, begitu. Saya pikir tujuan latihan kita kan untuk keluarga kesehatan, bukan untuk menambahi sakit untuk badan kita. Oke, lanjut ke Bu Ratna Atika. Untuk usia lansia, setiap latihan olahraga sebaiknya waktunya berapa lama? Usia 71. Biasa saya latihan olahraga seminggu 3-5 kali, masing-masing 45 menit dan 60 menit. Oh, udah ya, bagus. Gimana Bang Roni? Udah bagus. Lagi. Oke, Bu, untuk Bu Ratna Atika, untuk usia 71 tahun ya. Wah, ini keren nih, 45 tahun. 45 menit sampai 60 menit. Nah, ini udah bagus sih sebenarnya, Bu. Jadi 45 sampai 60 menit udah cukup sekali. Yang boleh saya rekomendasikan adalah sekarang konsistennya, karena yang susah itu adalah konsisten sebenarnya Bu ya. Jadi mau dia 45, mau dia 2 jam, tapi kalau nggak konsisten ya susah juga. Nah, bahaya juga akan kalau seumpama dirapel. Nah, misalnya 3 kali, tiba-tiba nanti ini, maksudnya untuk pemahaman Ibu aja ya, jadi nanti 3 kali udah bagus diselang-seling, tiba-tiba dirapel dan menuju di akhir pekan, Sabtu Minggu atau Minggu diajar 3 jam. Untuk nutupin itu mungkin saya saranin jangan deh ya, agak bahaya bagi tubuhnya. Jadi ini untuk Ibu udah bagus sih sebenarnya 45, tinggal di konsisten saja Bu ya. Kira-kira seperti itu Mas Arya, ada yang mau ditambahin? Ya, Mas? Ya sudah cukup. Untuk Pak Madiman, selamat siang para instruktur, porsi latihan dalam 1 minggu bagi usia lanjut 60 tahun, sebaiknya berapa lama dan olahraga apa yang cocok selain fitness? Maaf kebetulan sampai sekarang masih aktif bulu tangkis. Ini dari Pak Madiman. Bang Roni ya masih ya hampir sama-sama dengan jawaban di atas tadi ya. Tetap kombinasi latihan. Ya, tetap sama ya. Hampir sama. Ya, cuma perlu diperhatikan untuk latihan bulu tangkis ini jangan terlalu ini karena kalau bulu tangkis kan termasuk olahraga yang sifatnya kompetitif ya. Betul.
Ya, Terus, jadi harus dibawa fun saja ya Pak Madiman, jangan terus nanti ikut pertandingan sampai nanti malah berakibat yang tidak baik bagi Pak Madiman sendiri. Jadi untuk fun saja bulu tangkisnya, jangan yang sifatnya kompetitif. Oke, dari Bu Sri Lestiorini. Saat hari raya biasanya makan cenderung yang enak-enak, maksudnya lemak, gurih, dan manis. Ya, Bang Roni ini pasti nih. Yang ingin saya tanyakan adalah, adakah tips atau gerakan khusus untuk dalam berolahraga terkait dengan makan asupan tersebut sebagai imbangannya, biar tetap sehat normal? Wah, ini pertanyaan yang sulit-sulit gampang ini. Saya jawab dulu Mas Ari, nanti ditambahin Mas Ari. Silakan Bang Roni. Dan nggak salah jawab nih. Oke, jadi pas hari raya memang bonus lah kalau saya lihat itu. Di mana-mana ada makanan. Jadi ada yang gurih, ada yang manis. Nah, kalau untuk olahraga yang tepat, nah ini sepemahaman saya Bu ya, Bu Sri. Jadi kan tubuh kita ini ada 3 penyimpanan energi, di mana satu hati, kemudian yang kedua otot, ketiga sel lemak. Nah, kalau bisa jangan sampai dia muncul atau melembar ke sel lemaknya. Nah, Ibu, kalau boleh saya sampaikan, kita itu makan makanan, contoh semisal donat ini manis kan, itu nggak sampai 1 menit, kalori estimasi sekitar 130. Dan kita berolahraga, 1 menit itu kurang lebih hanya membakar 5 menit, paling maksimal 5 kalori sampai 10 kalori. Nah, bisa kebayang nggak percepatan makan kita sama yang dikeluarkan? Nah, itu gimana nyikapinya? Nah, jadi sehingga kalau untuk olahraga, pertama pahami bahwa makanan yang kita makan itu jangan sampai melebihi kalori harian kita. Kalau melebihi kalori harian kita, kalori itu istilahnya adalah satuan energi, Bu. Jadi ketika minum atau makan, itu ada kalori, jadi ada energinya. Nah, ketika kita makan melebihi dari kalori harian, biar olahraganya gimana pun, bakal gemuk. Seperti itu. Nah, jadi untuk olahraga yang tepat, selagi misalnya pas kalorinya, kemudian aktivitasnya seimbang, nah saya saranin mungkin latihan kekuatan yang saya saranin, karena gula tadi sifatnya adalah ke arah energi, bukan ke gizi. Jadi seperti itu kira-kira, Bu. Nah, ada yang mau ditambahin Mas Ari? Cukup sih, saya pikir untuk Ibu Sri Lestiorini dan Bapak Ibu selanjutnya lainnya ya jangan sampai berpikir begini, mindset-nya begini, makanku pokoknya banyakin, ntar juga olahraga, jangan sampai begitu ya. Betul Mas Ari. Ya. Betul. Jadi jangan sampai membebaskan makanan kita, kemudian berpikir, ntar juga olahraga. Nah gitu ya. Kemudian dari Pak Bambang Wiono, saya biasa olahraga jalan kaki 3-4 kali seminggu, sekitar 30 menit, apakah sudah cukup untuk kesehatan atau kebugaran tubuh? Atau harus ditambah senam menggerakkan semua sendi? Saya pikir perlu banget menggerakkan senam dan sendi, Pak Bambang Wiono. Jadi tidak hanya jalan tok, tapi harus menguatkan otot dan sendi lainnya. Bang Roni tambahan mungkin? Ya, kombinasi Mas Ari yang disampaikan tadi Mas ya. Ari, kalau bisa. Jadi, baik. Sampaikan Mas Ari kombinasi tadi seperti itu kira-kira Pak Bambang. Ya. Lanjut dari dari Pak Warsito, Sejati Semarang. Ya, Mas Ari, saya setiap pagi sambil jemur melakukan senam Andre Wongso, yaitu mengayunkan tangan sambil jinjit, tumit diangkat, dan jari diangkat. Apakah itu sudah efektif? Kira-kira 4 jam. Terima kasih. Saya izin jawab ya, Bang Roni, nanti tambahin. Silakan. Ya. Menurut saya Pak Warsito melakukan senam seperti itu, saya pikir tidak ada masalah. Tapi perlu ditambah dengan latihan seperti di awal tadi ya, ada unsur kardionya, ada unsur kekuatannya, ada fleksibilitasnya, ada balance-nya. Jadi jangan hanya 1 poin saja. Seperti itu ya, Pak Warsito. Baik, untuk pertanyaan ke ini, Pak Roni, ke Pak Safrizal yang ini, angkat tangan nih, Q&A, apa namanya? Bukan Q&A ya? Enggak. Apa? Flash hand, ada yang raise hand, Pak Safrizal, silakan Bang. Oke, halo. Pak Safrizal, halo Pak Safrizal. Masih dipanggil. Assalamualaikum Mas Roni, Mas Ari. Waalaikumsalam.
Saya dengan Rizal. Saya mau nanya ini, sekarang itu kan ada berapa jenis senam ya? Ada senam jantung, ada senam pernapasan, ada senam osteoporosis, ada senam diabetes. Yang saya tanyakan, apakah memang jenis senam ini terkait dengan penyakit yang ada kayak jantung misalnya, atau diabetes, atau osteoporosis, atau pernapasan ya? Kemudian yang kedua ini, tadi saya dengar dari Mas Ari dan Mas Roni untuk yang lansia disarankan untuk latihan keseimbangan. Saya minta tolong dijelaskan lagi latihan keseimbangan itu dan contoh gerakan keseimbangan itu yang bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Roni, monggo. Baik, Mas Ari. Oke, senam yang dimaksud tadi, Bapak, mohon izin saya jawab ya, mudah-mudahan itu benar. Jadi senam yang kita kenal ada yang namanya senam diabetes, senam jantung, dan senam yang lain. Memang kita bahas ini dulu Pak ya. Kalau pada posisi normal, kita memang boleh melakukan olahraga apapun sebenarnya Pak. Tapi begitu kita punya penyakit tertentu, maka ada rekomendasi olahraga yang disarankan. Nah, senam yang dibuat oleh yang Bapak kenal tadi itu memang mengkhususkan lebih ke arah sana tepatnya Pak. Jadi memang dia mengkhususkan arahnya ke sana. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Ya. Untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, latihan keseimbangan. Mohon izin saya akan jawab dulu Mas Ari. Ya. Tadi latihan keseimbangan aja atau gimana Pak? Ada satu lagi kalau nggak salah tadi. Maksud saya latihan keseimbangan itu bisa dijelaskan apa itu latihan keseimbangan dan gerakannya kayak apa latihan keseimbangan itu? Terima kasih. Baik. Namanya seimbang itu dia tidak goyah gitu loh Pak. Jadi banyak kasus yang saya lihat di lansia itu begitu dia jalan tiba-tiba kehilangan keseimbangan, itu memang murni. Nah, jadi memang bawaan kalau sudah tua seperti itu, maka saya saranin tadi tambah latihan keseimbangan. Jadi kalau bisa posisinya stabil gitu loh Pak. Jadi apa latihannya? Latihannya bisa mengangkat salah satu kaki atau boleh saya praktekin Pak ya? Nih. Iya. Kira-kira seperti ini Pak. Terus. Videonya belum muncul Pak. Bentar Pak ya. Ya. Mohon izin Pak. Bapak lihat. Sorry ya. Ya. Pak Bapak lihat kaki saya Pak. Ya, lihat kaki ya. Baik. Itu ini yang saya praktekkan yang pertama dulu Pak ya. Nah, yang pertama kalau untuk latihan keseimbangan. Videonya hilang Pak. Videonya hilang. Hah? Videonya hilang, nggak kelihatan Pak. Halo Pak. Ya. Halo, udah mulai lagi? Ya bisa mulai. Tadi ini hilang lagi videonya. Baik Pak. Untuk level pertama saya saranin untuk pegang di tembok atau meja ya. Jadi saya gunakan kaki kiri dulu Pak. Jadi tangan kanan di sini. Ya. Hilang videonya Pak. Ya. Ini tangan seperti ini. Ini untuk menjaga aja sih Pak. Nah, kemudian kaki diangkat. Ya. Diangkat seperti ini boleh dipegang pakai tangan juga ini boleh. Nah, nanti perlahan-lahan ini dilepas, tapi dekatin sama mejanya untuk menghindari yang tadinya jatuh secara tiba-tiba. Itu yang pertama Pak ya. Jadi kiri kanan. Nah, baik. Yang kedua nih ada lagi. Nah, lihat kaki saya Pak. Lihat Pak, lihat. Ini saya gunakan keramik yang ada garisnya. Ya. Terus dari posisi sini, ini kaki Bapak tempel lurus begini. Ya. Ini dari depan, nah lurus. Ikutin garis lurus ini tadi Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh 5 langkah, nanti boleh mundur kayak gini Pak. Ini naikin levelnya kayak gini, mundur. Ya. Mundur. Nah, ini tergantung dari levelnya. Nah, itu kira-kira latihan simpelnya seperti itu, Pak. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Mas Ari, ada yang mau ditambahin?
Latihan sederhana Ya. karena judulnya di Tambahan untuk khusus yang kira-kira keseimbangannya kurang bagus, dan kalau tidak ada pegangan samping kanan kiri, boleh ada bantuan keluarganya ya. Nah, betul, itu lebih bagus lagi. Nah, jadi jangan memaksakan diri untuk berlatih keseimbangan kalau memang tidak ada yang menolong, membantu, atau ada pegangan. Betul. Itu ya. Ya. Emang bener sih, nanti ada level-level latihan keseimbangan yang macam-macam sih. Bisa dihubungi nanti instruktur area setempat, minta bantuannya, bisa kok Bang Roni. Ya Pak Safrizal, demikian Pak Safrizal. Ya, terima kasih Mas Ari, Mas Roni. Sama-sama Pak. Ya. Oke, Bang Roni untuk Q&A. Yang pertama dulu ya dari Pak Rusli. Mas Ari dan Mas Roni mau tanya, di awal tadi dijelaskan salah satu tujuan latihan untuk menjaga kesehatan jantung. Saya rutin melakukan latihan jalan pagi seminggu 6 kali. Biasanya saya mencari jalan yang berbukit atau menanjak dengan tujuan untuk melatih otot jantung. Apakah yang saya lakukan sudah benar? Mohon pencerahannya, terima kasih. Boleh saya jawab sebentar Bang Roni? Boleh, silakan Mas Ari. Ya, nanti tambahi ya. Boleh. Oke. Pak Rusli, perlu diperhatikan dalam kita beraktivitas fisik atau berolahraga, perlu diingat bahwa kita perlu jeda istirahat. Di sini Bapak belum sampaikan ke kami istirahatnya berapa lama. Maka seminggu 6 kali berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma 1 minggu. Ya. Kemudian cari jalan berbukit. Dan saya juga tidak tahu Pak Rusli ini sudah berapa lama berlatih seperti ini. Ya, tapi pada dasarnya latihan-latihan yang Bapak lakukan ini baik, memang untuk melatih otot jantung paru-paru. Cuma diperhatikan untuk yang lain ya, karena apa yang Pak Rusli lakukan belum tentu cocok atau tepat dilakukan oleh Bapak Ibu yang lainnya. Karena mungkin Pak Rusli ini sudah latihan rutin, karena bisa sampai 6 kali. Perlu diperhatikan jeda istirahatnya ya Pak Rusli. Harus ada waktu istirahatnya, jadi jangan full seminggu 6 kali. Demikian tambahan, Bang Roni? Udah cukup banget nih Mas Ari. Oke, terus dari Mbak atau Ibu ya, Beli Gusti Harahap. Bagaimana cara menghitung denyut nadi tanpa alat dan standarnya berapa dan bagaimana Pak? Terima kasih. Bang Roni, tadi kayaknya sudah ngasih contoh, silakan diulang Bang Roni. Baik, saya ulang lagi ya. Ini antara Pak mohon maaf nih antara Bapak atau Ibu nih. Jadi gini, tadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa untuk ngitung denyut nadi ini kan ada yang pakai alat, ada yang juga enggak. Kalau pakai alat biasanya kan smartwatch bisa, kemudian yang di tempat treadmill juga bisa. Kemudian untuk yang tidak menggunakan alat, biasa kita menyentuh area tempat denyut nadi itu bisa di sini atau di sini umumnya. Nah, jadi di pergelangan tangan sini, di bawah sini. Nah, jadi begitu ini udah dapet, barulah kita menghitung yang namanya pakai timer. Saya pakai sebenarnya ada 1 menit sih. Kemudian kalau seumpama terlalu lama 1 menit, kita bisa pakai 6 detik. Nah, 6 detik ini dentuman yang muncul atau terhitung ini berapa? Seumpama 6 detik tadi yang muncul 100. Berarti 10 berarti 10 kali 10 berarti 100 atau 9 kali 10 90. Nah, untuk standarnya berapa untuk orang yang belum berolahraga biasanya disarankan untuk 100 ke bawah. Cek dulu nadinya sebelum olahraga. Ketika 100 ke bawah boleh deh untuk olahraga. Tapi kalau 100 ke atas tanpa tanda-tanda misalnya belum melakukan apa-apa tapi tiba-tiba udah naik begitu aja, nah itu bisa jadi ada something biasanya. Nah, itu perlu dipertanyakan. Nah, kemudian untuk yang standar yang paling bagus, sudah saya jelasin tadi. Kemudian untuk yang masuk ke training zone, udah saya jelasin juga tadi, yaitu 220 kurang usia, kalikan 60 atau 65 sampai 80%. Kira-kira seperti itu, Mbak Beli atau Pak? Ya, demikian ya Mbak Beli. Oke, Bang Roni, ini mungkin terakhir dari raise hand, ini ada yang angkat tangan, terakhir di situ. Karena saya lihat sudah Q&A-nya tidak ada. Kemudian lanjut ke resen. Ini Pak Edi Suparmin. Ya, baik. Ya, selamat siang. Saya mau menanyakan, jadi tadi kan sudah dikasih tahu batasan ya, denyut nadi itu 220 dikurang usia 60% sampai 80%. Nah, yang jadi masalah ini, kita kalau yang lansia itu biasanya kan mengkonsumsi obat ya. Jadi saya coba, saya lari keliling itu tidak bisa mencapai ideal gitu loh.
karena mungkin ditekan oleh obat. Jadi bagusnya gimana ya? Apa jangan minum obat dulu baru latihan atau bagaimana? Gitu, mohon sarannya. Terima kasih. Bang Roni? Baik, Pak Edi. Baik, nanti ditambahin Mas Ari ya. Ya, boleh. Kalau untuk latihan, memang ada beberapa kasus yang seperti itu. Ada juga yang ini, sebenarnya harus kita lihat dulu nih Pak, historinya tuh gimana. Kemudian dari dokternya itu nyarankan itu gimana, obat itu dipakai, diminum gimana. Nah, jadi memang harus ada yang istilah nanya dulu kita ke pelaku olahraganya. Jadi nggak semerta-merta nanti kita saranin ini begini-begini, nanti takutnya salah lagi. Kalau bisa nanti dikoordinasikan dulu sama dokter yang yang memberikan obat, itu efeknya gimana, kemudian latihan yang dianjurkan itu seperti apa. Nah, kami para instruktur biasanya akan berkoordinasi dengan tadi historinya pelanggan, kemudian dokternya. Kira-kira seperti itu Pak Edi. Jadi yang pertama dilakukan adalah coba tanyakan dulu kepada dokternya ini obat ini boleh atau tidak dikonsumsi sebelum olahraga atau gimana. Jadi kalau seumpama udah dapat referensi dari dokternya, nanti boleh deh hubungi ke instruktur terdekat di wilayahnya, jadi bisa saling tanya nih kondisinya. Kira-kira seperti itu nih Pak Edi. Gimana Mas Ari, ada yang tambahin? Ya. Mungkin kalau saya tambahin dikit, memang kalau ada dalam plastik konsumsi obat akan berpengaruh. Cuma mungkin pakai sistem yang tadi ya, Bang Roni sampaikan di awal, Pak Edi, pakai tes bicara ya. Jadi untuk menentukan apakah latihan kita ini terlalu berat, sedang atau ringan, pakai bicara atau bernyanyi tadi. Ketika kita latihan masih bisa bicara dengan teman kita enak, ya masih oke. Tapi kalau sudah mulai terengah-engah, diturunkan saja. Karena kalau kondisi Pak Edi sendiri kan yang lebih paham Pak Edi sendiri. Demikian Pak Edi mungkin bisa menjawab. Cukup Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Ada Pak Slamet Ruslan, Bang Roni. Oke. Raise hand. Pak Slamet, silakan Pak Slamet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya ingin kejelasan tadi tentang, ya tadi sudah teman yang menanyakan, kan sekarang ini banyak sekali ada senam jantung, senam diabetes, terus senam macam-macam lah ya. Lah ini sebaiknya apakah yang senam jantung itu hanya orang yang sakit jantung, terus senam yang diabetes hanya orang yang punya diabetes, atau yang senam osteoporosis hanya orang-orang itu saja, atau bagaimana Mas? Apakah orang yang normal tidak punya macam-macam itu ikut senam itu karena kurang baik nggak Mas? Terima kasih. Baik. Bang Romi monggo. Baik, jadi pada dasarnya gini Pak Gatot, Pak Slamet Ruslan ya? Pak Slamet, ya. Jadi kalau kita normal saja, itu boleh ngikutin apa aja Pak sebenarnya. Jadi bebas sebenarnya. Jadi kalau orang hipertensi ketemu orang normal, latihannya ya hipertensi bisa jadi dia tidak boleh yang namanya batasannya sampai mengejan. Jadi begitu dia ngejan, jadi mengencangkan semua, itu agak berbahaya. Jadi ketika normal sah-sah saja. Jadi Bapak nanti kalau seumpama mau ikut senam diabetes, ketika ada keluarga yang kena diabetes, ini senam diabetes nggak ada manfaatnya. Enggak, itu bisa bermanfaat sama Bapak, nggak masalah. Nah, cuman akan terkhususkan lagi untuk orang yang kena diabetes atau yang jantung. Kira-kira seperti itu Pak, karena takarannya memang sudah ada takaran memang. Jadi analoginya gini Pak, dari segi obat aja udah beda. Nggak mungkin orang jantung ke sini atau diabetes ke sini, obatnya nggak nyambung. Nah, bisa sih, cuman kita nggak tahu sama tubuhnya. Kalaupun olahraganya juga gimana ya, namanya mengkhususkan berarti dia khusus gitu loh Pak. Jadi untuk orang yang normal, sah-sah aja ngikutin. Hanya saja bukan berarti dia menjadi golongan orang diabetes atau golongan jadi penyakit jantung gitu, enggak. Jadi bebas, lagi menerapkan FITT tadi sama intensitasnya apa tadi 220 kurang usia, itu insya Allah aman. Kira-kira seperti itu Pak. Selamat, kira-kira mau ditambahin Mbak Mas Ari. Oke, Pak Slamet. Jadi selama Bapak mengikuti senam-senam tersebut, katakan Bapak tidak ada masalah, harapan kami tidak ada juga. Saya pikir malah tidak masalah Pak, kan tujuan dari awal tadi kita berolahraga untuk pencegahan ya. Jadi saya pikir tidak masalah kalau Pak Slamet mau ikut
kelas-kelas tersebut, tinggal dipilih saja. Nah, kalau anggapannya saya normal, kemudian ikut kelas yang dianggap tidak normal tadi, lah bagaimana dengan pelatihnya? Pelatihnya kan mungkin tidak ada penyakit, tapi kan setiap hari ngelatih. Saya pikir begitu Pak Slamet. Ya, menjawab Bapak Slamet? Ya, terima kasih Mas. Baik. Bang Roni, Q&A-nya sudah habis. Kemudian di raise hand-nya juga sudah habis. Jadi kita sudah menjawab semua. Mungkin ada jawaban-jawaban yang kurang tepat. Ada lagi muncul? Ada, Pak Dila. Bu siapa nih? Oke. Bu Padila. Turinda. Terakhir mungkin ini ya, Bu Padila Turinda ya? Halo, masih dipanggil. Halo, Bu Padila. Halo, Bu Padila Turinda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Roni, Mas Ari, Mas Roni. Halo, Ibu. Ya Bu Padila. Mas, pengen tanya banget, tapi moga-moga ini nggak termasuk yang di luar ya, bisa juga dijawab nggih. Ya Bu, silakan Bu. Nah, saya sebetulnya ada jantung lemah. Ya. Halo. Ya, halo. Ya. Ada jantung lemah, Mas. Jadi pernah kejadian kalau kita olahraga gitu ya, sebelum lari atau apa gitu kan, sebelumnya kan denyut jantung diukur, dihitung gitu, nggih. Ya. Habis lari, gitu kan, udah berapa kali lah, 10 kali keliling gitu misalnya. Itu diukur lagi, si pengajarnya sampai bilang, ayo Ibu belum lari nih loh, saya udah lari. Jadi kayak nggak ada perubahan gitu loh Mas. Gimana ya itu? Tapi saya sendiri nggak ngerasain apa-apa. Oke Bu, Pak Dila. Yeah. Jadi itu Ibu lakukan, maksudnya olahraga tadi udah berapa lama tuh Bu? Saya enggak, olahraganya sehari-hari sih yang ringan-ringan gitu kan, gerak-gerak badan. Tapi kalau pas kegiatan ada di kantor, ada acara atau apa Mas, bersama gitu loh Mas, lari atau apa, kan kadang-kadang diukur sebelum lari sama setelah lari nih. Tapi kayak sama aja, kayak nggak ada perubahan gitu denyut jantung saya itu. Nggak ada perubahan itu sama. Latihnya suruh, ini Ibu belum lari lagi loh, sudah 10 keliling gitu misalnya. Itu gimana ya Mas? Ntar Bu, ini posisi semula itu misalnya denyut jantungnya 100, pas dibawa lari 100 juga? Iya, misalnya. Atau Tapi ada lebih sedikit gitu Mas. Lambat. Banyak faktor sih kalau menurut saya Bu. Bisa jadi jantungnya udah menyesuaikan, artinya peningkatan jadi dia menyesuaikan sama kondisi tubuhnya, itu bisa jadi Bu. Cuman kalau yang Ibu bilang itu kayaknya agak rada-rada baru dengar saya ini di bawah aktivitas. Pernah Mas sampai saya ini agak lama ya, tapi udah lama sebetulnya, tapi saya nggak terlalu ini ya merhatikan. Dari pihak dokter poliklinik dulu sampai gini, merasa, aduh Ibu ini harus efektif kontrol gitu kan. Terus pernah dikasih kontrol untuk ke jantung ya, ahli jantung. Iya, Bu. Tapi minum obatnya tuh suka nggak cocok, tambah dukuk gitu loh Mas. Terus kitanya agak pusing gitu loh. Jadi akhirnya saya nggak tertib lagi untuk kontrolnya gitu. Kalau pas saya merasa yang tadi saya merasa dianggap sakit, nggih, sama dokter juga dianggap ini Ibu bahaya banget gitu kan, detak jantungnya begini gitu kan. Saya sendiri ngerasa nggak ada ini keluhan gitu loh Mas. Iya. Nah itu. Kalau pas lagi olahraga gimana Bu? Ada peningkatan denyut jantung? Nggak apa kayak santai gitu, tapi udah gerak banyak juga. Saya nggak merasa kecapean gitu loh Mas.
Sebenarnya kalau saya jadi penasaran sebenarnya Bu, kalau Ibu ke YFC kita mungkin saya pengen lihat dulu nih. Iya, saya sampai marah-marah sama dokter poliklinik dulu ya, zaman dokter sepuh ya, Pak Rudi ya, dokter Rudi. Ini Ibu enggak disiplin ya berobat ini. Enggak kan dilihat itu historisnya, enggak ada berobat, enggak sering ke poliklinik gitu. Saya dimarah-marah gitu. Duh, saya enggak ada ngerasa apa-apa, Dok. Gimana tuh, Mas? Saya ya udah aja, pokoknya asal saya coba enjoy gitu. Tapi kok penjelasannya ini bahaya banget loh Ibu, gitu loh. Bu, mohon maaf Bu, denyut nadi normalnya kira-kira berapa Bu ya? Ada pernah ngukur nggak? Siapa tahu di bawah 60 gitu. Di bawah banget Mas, pokoknya halus gitu. Saya takutnya, kalau nggak salah nih istilahnya bradikali ya, kalau nggak salah nih Bu. Oh gitu, kayak lembut, halus, lama gitu loh Mas. Iya. Nggak kayak normal tuh nggak. Saya bandingkan sama punya temenku tuh beda banget memang. Baik, berapa Bu? Ada 60 ke bawah ya Bu ya? Iya, 60 ke bawah lah. Nah, jadi mungkin saran saya gini aja Bu. Ini kalau nggak salah nih Bu ya, ini istilahnya bradikalia, jadi denyut jantungnya itu di bawah 60. Nah, itu dikatakan udah nggak normal sebenarnya. Jadi normalnya jantung manusia kita itu untuk sebelum normalnya belum beraktivitas olahraga itu 60 sampai 100 gitu. Jadi kalau olahraga berapa Mas? 60. Kalau setelah olahraga itu masukin rumus tadi Bu. Jadi usianya tuh berapa? Nah, nanti dimasukin situ. Nah, nanti kalau seumpama Ibu mau ngetes, coba aja nanti dirutinkan untuk jalannya jalan cepat. Panduannya dari saya itu ya Bu ya, jalan cepat, kemudian tesnya tes berbicara tadi, berbicara entah sama teman sebelah atau gimana. Nah, nanti dicek aja. Memang sih ada smartwatch, cuman saya nggak tahu akuratnya itu berapa persen. Kemudian boleh pakai ini tadi, metode yang saya bilang tadi, denyut jantungnya memang murni dari sini. Jadi apa? Kita sendiri. 6 detik minta tolong teman atau gimana, nah nanti dicek. Dipantau aja selama sebulan, kalau selama sebulan tidak ada perubahan, ya mungkin dicari dokter yang berbeda kali Bu ya, karena pada dasarnya mungkin satu masalah dengan beda dokter aja kadang beda beda hasil gitu. Analisanya beda. Betul, kira-kira seperti itu Bu. Kalau 60 ke bawah itu saya rasa mungkin udah nggak normal, mohon maaf Bu ya. Kira-kira seperti itu nih Bu. Ada yang nambahin Mas Ari? Oke, kalau dari saya begini, karena saya tidak bisa melihat kondisi langsung dari Bu Fadilah, hanya berdasarkan cerita Ibu. Saran saya sih Ibu tetap berkomunikasi dengan dokter Ibu, kemudian Ibu juga berkomunikasi dengan instruktur di area Ibu Fadilah, bisa ceritakan historinya kepada beliau, sehingga nanti siapa tahu dari situ tahu jawaban atau yang tepat untuk Bu Fadilah sendiri. Tapi jangan terus begini, berhenti latihan, gitu ya. Mas, mau tanya Mas, maaf, Mas Ari atau Mas Roni, kalau jantung detak yang orang jantungan kan detaknya kenceng. Terus kalau saya jantung lemah berlawanan, itu bahaya mana antara jantung lemah sama yang sakit jantungan gitu? Kalau menurut saya sih sama-sama sih Bu, sama-sama berbahaya dua itu. Makanya paling aman itu normal dia. Makanya kalau ini normal, kalau bisa, kalau sudah dia paling ini atau paling rendah itu sama-sama bahaya. Iya. Jadi memang harus diwaspadain. Tapi bukan panik Bu ya. Jadi waspada boleh. Tapi tidak panik, jadi enjoy seperti yang Mas Ari bilang, tetap aja latihan, ikutin prosedur yang kami sampaikan tadi, latihan tetap, coba tes berbicaranya, kemudian ini diukur, ini diukur boleh, nah nanti catat seperti itu. Nanti aja Bu, hubungin instruktur yang ada di kota Ibu nih Bu, jadi nanti bisa dapat rekomendasi latihan yang tepat gitu kira-kira. Ya, oke. Mas, makasih Mas Roni, Mas Terima kasih, Fadilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Roni, cukup atau masih kita lanjut lagi? Cukup kayaknya Mas Ari nih, kayaknya banyak banget. Cukup ya. Baik, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika gimana? Jika jika kami memberikan jawaban yang kurang tepat,
bisa dihubungi dengan instruktur di area Bapak Ibu masing-masing. Demikian Bang Roni, tambahan, sekalian closing. Baik, Bapak Ibu, sama yang Mas Ari sampaikan, kami hanya manusia biasa, jadi kita sama-sama sifatnya belajar, kalau ada salah kata ya mohon maaf, lebihnya itu sebenarnya dari Allah atau Tuhan, kami ini gudangnya salah. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, bisa teredukasi, bisa dijalankan. Semoga ini menjadi amal ibadah kita semua. Kira-kira seperti itu. Baik, Mas Ari. Baik, Pak Roni. Terima kasih. Ya. Bapak-Ibu sekalian, sampai bertemu di sesi yang selanjutnya. Selamat siang, tetap sehat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.